Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami datang dengan segala kerendahan hati, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita ingin belajar ya satu perumpamaan yang hanya terdapat di dalam Injil Lukas ya, yaitu di Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 15. Lukas 16 ayat 1 sampai 15. Perumpamaan ini salah satu perumpamaan yang menurut saya cukup sulit untuk kita pahami, cukup sulit untuk kita mengerti. Tetapi perumpamaan ini sebenarnya sangat luar biasa dan menyimpan sebuah pelajaran rohani yang sangat dahsyat. Mari kita lihat bersama, yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, bendahara yang tidak jujur. Dari ayat yang pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi ada satu bendahara yang ini suka korupsi, saudara. Suka korupsi, menghambur-hamburkan uang bosnya ya. Dan akhirnya kena audit sama bosnya, ketahuan dan bosnya marah dan mau dipecat, saudara. Nah, kita teruskan dulu. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia tahu dia kena PHK. Nah, ini persoalannya. Lalu dia bilang gini, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dengan lain kata dia berkata, gawat gimana nih, saya dipecat. Gue dipecat nih dan gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kerja lain gak bisa, masa mesti ngemis sama orang? Kalau ngemis gengsi dong, malu dong, gak bisa dong. Nah, kita lihat apa yang dia lakukan. Ayat yang keempat, aku tahu katanya. Aha, dapat ide dia. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat nanti dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumah mereka. Dia dapat ide. Kita lihat apa nih idenya. Dia tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain, ngemis juga nggak mungkin, dia bukan pengemis. Tapi dia dapat ide. Dia bilang nanti kalau dipecat, ada orang-orang yang mau menampung aku nih pasti. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Para debitur bosnya dipanggil sama dia. Katanya kepada yang pertama, katakanlah si A, berapa hutangmu sama bosku? Katanya. Ya, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa hutangmu? 100 pikul gandum. Katanya kepada yang lain, buat surat hutang yang lain, 80 pikul. Oke, kita stop dulu. Jadi ini kurang ajar, saudara. Ya, idenya ini kurang ajar, saudara. Jadi dipanggil debitur bosnya, orang-orang yang ngutang sama bosnya, saya pakai uang rupiah aja ya supaya lebih gampang kita mencerna perumpamaan ini. Dipanggil yang pertama, berapa hutangnya? 1 M. Dia bilang, udah. Lupain yang itu, nanti kita bikin surat yang baru. Klaim aja utangnya cuma 500 juta. Ya kan nggak bisa bikin nol juga. Tapi kan lumayan nih, dapat diskon 500 juta, saudara. Bos nggak bakal tahu deh. Ginian yang tahu aku kan tukang catat, aku kan bendahara. Udah tenang. Nggak usah 1 M. Aku korting ya 50%. Yang kedua dipanggil lagi, berapa utangnya?
500 juta. Udah. Ganti. Aku korting ya 20%, 100 juta. Jadi 400 juta. Nah, tentunya orang-orang yang di korting ini kan merasa, baik banget loh. Kan gitu ya. Nah, inilah taktik liciknya dia. Supaya orang-orang yang dikasih keringanan ini, yang main di korting ini, nanti kalau dia dipecat, orang-orang ini yang mau nampung. Ini licik luar biasa. Saudara kalau punya pegawai kayak gini gimana kira-kira? Ya. Udah korupsi, nyolong. Ini merugikan lagi. Ini jangan sampai dicekek saudara. Ya. Kalau saudara punya pegawai gini, gemes aku cekek pastor. Mungkin gitu ya. Tapi kita lihat apa reaksi Tuhan ini. Ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Loh, inilah yang membuat perumpamaan ini sangat sulit. Udah brengsek, curang, licik, kok dipuji. Ini yang bikin perumpamaan ini sukar kita pahami. Kan tadi saya bilang, kalau kita punya pegawai kayak gini, aduh boro-boro dipuji, nggak dicekek juga udah bagus. Tapi sama tuannya ini beda, justru dipuji saudara. Bendahara yang tidak jujur ini justru dipuji. Kenapa? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Tuh. Ini sebenarnya licik loh saudara. Ya. Tuannya dirugikan, tapi tuannya bisa muji, bilang cerdik orang ini. Nah, ada alasannya. Ini bukannya tuannya mengajarkan atau menghalalkan atau melegalkan penipuan. Bukan. Tapi lihat, perumpamaan itu kan pelajaran rohani saudara ya. Jadi kita nggak bisa pretelin satu persatu, tapi kita harus melihat keseluruhan, lalu kita ambil pelajaran rohaninya. Dan di sini ada kuncinya. Sebab kenapa dipuji cerdik? Sebab lihat, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dipuji kecerdikan persiapannya menghadapi hari pemecatan. Saudara, Alkitab bilang kadangkala anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Siapa di sini yang mengadakan persiapan masa tua, kita bikin tabungan hari tua. Persiapan nanti kalau sakit nggak ada biaya, kita bayar BPJS, kita ikut asuransi kesehatan. Kita punya persiapan sampai satu saat aku penyakit kritis, gimana anak istriku? Aku bikin lagi asuransi penyakit kritis, ya kan? Dan lain sebagainya. Bukankah ini yang kita lakukan, saudaraku? Bukankah ini yang kita lakukan? Tetapi sekarang persoalannya, untuk menghadapi kekekalan, kita bikin persiapan apa? Ini yang menjadi persoalan. Untuk pernikahan, hari D-Day, orang persiapan 1 tahun di muka. Tapi untuk menghadapi kekekalan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan, persiapan apa yang kita buat? Kalau orang dunia melakukan persiapan untuk masa depannya, masa tuanya. Kalau orang percaya seharusnya melakukan persiapan untuk kekekalan, melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang dunia bisa melakukan persiapan menghadapi masa depannya, masa tuanya, itu udah dikategorikan cerdik. Tapi kalau orang percaya tidak mempersiapkan masa depannya di kekekalan, ini yang dikatakan bodoh, saudara. Nah, lalu Tuhan kasih penjelasan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini luar biasa, saudara. Biasanya kalau saya tanya, saudara lihat ayat ini, kita harus bersahabat dengan siapa? Langsung semuanya dengan semangat, mamon.
Coba perhatikan ayat ini baik-baik saudara, ya jangan di-courting saudara. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Kata mempergunakan ini sangat penting dan gak boleh di-courting. Makan mempergunakan sendok. Kalau kata mempergunakan dihilangkan, jadi makan sendok. Yuk kuda lumping memang. Nah makanya Pak Ahok masuk penjara saudara. Memang ini bahaya, kalau kata-kata di-courting ini bahaya sekali. Maknanya bisa beda. Persahabatan kita jelas harus dengan Tuhan. Mamon itu alat, mempergunakan mamon, bersahabatnya dengan Tuhan, alatnya mamon. Tapi hari-hari ini banyak orang yang KTP-nya Kristen, karunia khususnya panasin bangku gereja, bersahabatnya dengan mamon, tapi dengan mempergunakan Tuhan. Ini cilaka 12. Harusnya bersahabatnya dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon. Jangan dibalik. Jadi bersahabat dengan mamon dengan mempergunakan Tuhan. Tuhan jadi alat. Ini berbahaya. Tapi kita tahu dari mana seseorang datang ke gereja, dia lagi bersahabat dengan Tuhan atau bersahabat dengan mamon. Kita tahu dari mana. Sama-sama datang ke gereja, sama-sama nyanyi 2 lagu pelan, 3 lagu cepat. Sama-sama kalau doa berkat, angkat tangan tinggi-tinggi supaya terima berkat. Kita tahu dari mana. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Engkau datang beribadah, bersahabat dengan siapa, dengan Tuhan atau dengan mamon. Tuhan gak bisa ditipu. Makanya di sini dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Gak stop sampai di sini, ditambahin lagi, yang tidak jujur. Saya kadang-kadang kagum dan bingung, saya tanya Tuhan ini artinya apa? Udah mamon ditambahin yang tidak jujur. Rupanya Alkitab mau mengajar kita, mamon itu memang suka gak jujur saudara. Pandai menipu. Dia suka menipu manusia. Mau tahu tipuannya di mana? Nih, tipuannya di sini. Ketika kita hidup, ada orang yang bilang kita gak butuh uang. Oh iya, tapi segala sesuatu perlu uang, perlu mamon, ya kan? Oh, mamon gak dibawa mati. Oh iya, tapi kalau gak punya mamon seperti mau mati rasanya, kan gitu. Kenapa? Sebab kita memang hidup di mana di dunia yang kita harus akui kalau kita punya uang, kita merasa aman dan nyaman. Kalau kita punya mamon, kita merasa aman dan nyaman, kita merasa everything is going to be okay. Kalau kita punya mamon. Tapi kalau kita nggak punya mamon, kita pasti cemas-cemas. Makanya mamon itu udah men-set up orang seluruh dunia ini. Seakan-akan dia berkata, tenang asal ada aku. Andalkan aku, kata mamon. Dan kita yang masih sehat-sehat, yang masih seger-seger, ya, yang tenaganya masih banyak, benar ini. Yang penting aku bersahabat dengan mamon. Yang penting aku punya mamon. Semua akan aman-aman saja. Tapi di sini ayat itu nggak selesai sampai di sini. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Rupanya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, pasti ada fase, pasti ada masa di mana mamon tidak bisa menolong lagi. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, secantik-cantiknya kita, segagah-gagahnya kita, sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya relasi fasilitas kita, setiap manusia tidak bisa menghindar dari apa yang namanya kematian. Setiap manusia tidak ada yang bisa menghindar dari hari pemecatan. Seperti bendahara tadi, hari PHK. Kita pun semua sebenarnya sedang berbaris menuju hari PHK kita. Hari PHK sebagai manusia. Dan di saat itu, ya, mamon yang selama ini kita andalkan, orang di ujung maut,
Dia akan, Mamon tolong aku, Mamon tolong aku. Pernah lihat orang yang siap bayar berapapun supaya bisa sembuh tapi akhirnya mati juga. Ya. Kematian itu tidak kenal orang, saudara. Siapapun bisa mengalaminya dan pasti mengalaminya. Entah dia punya mamon, entah nggak punya mamon, kematian tidak pandang bulu. Dan pada saat itu orang yang terbiasa bersahabatnya dengan mamon dan mengandalkan mamon, saat di ujung maut dia berkata, Mamon tolong aku, Mamon tolong aku. Saat itu Mamon akan berkata, maaf ini bukan wilayahku, aku tidak bisa menolong. Dan di saat itu mata manusia baru terbuka. Dan dia baru sadar, aku tertipu. Mamonnya tidak jujur. Katanya ada apa-apa aman. Katanya ada apa-apa bisa diberesin. Kok sekarang gak bisa? Cilaka, aku kena tipu. Tapi di ujung maut. Makanya punya satu prinsip ini yang selalu saya katakan kepada sahabat-sahabat, kepada jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan sejak di dunia ini. Sebab orang yang bersahabat dengan Tuhan akan tetap menjadi sahabatnya sampai di keabadian nanti. Orang yang tidak bersahabat dengan Tuhan sejak di bumi ini, sampai selamanya dia tidak akan pernah jadi sahabat Tuhan. Yuk ikat persahabatan dengan Tuhan sejak di bumi ini, saudara. Dan persahabatan itu tidak bisa dadakan. Saudara gak suka kan kalau ketemu orang yang SKSD, sok kenal, sok deket. Baru kenalan, main cipika-cipiki. Saudara bisa bilang, siapa lo? Ya kan? Lu siapa? Baru kenalan udah kayak asik sendiri. Main datang ke rumah buka kulkas. Lah, lu siapa? Kan gitu. Persahabatan itu butuh waktu. Hubungan suami istri aja butuh waktu. Semua butuh waktu, saudara. Nah, bersahabat dengan Tuhan itu butuh waktu juga. Yuk, kita masih hidup, kita masih kuat, kita masih sehat, masih banyak tenaga, masih produktif. Bersahabat dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Luar biasa sekali ya. Yuk kita teruskan lagi ayat 10-15. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saudara, ayat ini saudara pasti sering baca atau sering dengar. Nggak setia pada perkara kecil, tidak dipercayakan perkara besar. Biasanya aplikasinya kalau jadi cleaning service setia, nanti jadi supervisor cleaning service. Nanti setia lagi jadi manager cleaning service. Setia lagi jadi direktur di perusahaan cleaning service. Setia lagi jadi pemilik perusahaan cleaning service. Setia lagi nggak tahu, bingung mau apa. Pengaplikasian itu tidaklah sepenuhnya salah, saudara. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kita harus melihat apa yang Alkitab maksudkan dengan perkara kecil, apa yang Alkitab maksudkan dengan perkara besar. Sebab ayat ini nggak stop sampai di sini, ini ada polanya. Kecil, besar, A, B gitu ya. Ada polanya, ada patternnya. Nah, ayat ke-11, jadi diawali dengan kata jadi. Jadi ini hendak menjelaskan ayat yang sebelumnya. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, jadi yang perkara kecil tadi itu ternyata mamon yang tidak jujur. Yang dimaksud perkara kecil tadi adalah mamon yang tidak jujur. Atau uang. Siapakah yang dapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dalam teks aslinya alethenon. Berasal dari kata aletheia, kebenaran. Belajar apa kita dari ayat 12? Uang perkara kecil. Suami istri jangan ribut karena uang. Orang tua anak jangan berkelahi karena uang. Sesama anak, sesama kakak beradik jangan berebutan warisan dan berantem karena uang. Uang itu perkara kecil. Hal kedua,
Coba lihat, orang yang nggak bisa dipercaya dalam hal keuangan, dia tidak bisa dipercaya dalam hal lainnya. Mau ngetes orang paling gampang, kasih dia uang. Kasih dia uang. Kalau dia bisa dipercaya dalam hal keuangan, hampir saya pastikan dia bisa dipercaya dalam semua hal lainnya. Tapi kalau dia tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, dia tidak bisa dipercaya pada hal lainnya. Ya, jadi uang itu memang jadi tolok ukurnya, saudara. Itu perkara kecil. Nah, tidak akan diberitahu perkara besar kebenaran. Orang yang cinta uang tidak bisa mengerti kebenaran. Kelihatannya bisa tahu kebenaran, tapi lihat kelakuan hidupnya. Dia sebenarnya nggak berjumpa dengan kebenaran. Bacotnya mungkin bisa, ngomongnya mungkin bisa, bikin trademarknya bisa, bikin tagline-nya bisa. Ini kebenaran, tapi coba lihat hidupnya. Makanya orang kalau nggak benar dalam hal uang, nggak bisa dipercaya hal yang lain, saudara. Nggak bisa dipercaya hal yang lain. Nah, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, rupanya saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kita hanya bendahara yang suatu hari akan dimintai pertanggungan jawab. Alias segala sesuatu ini bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Kita pengelola, kita bendaharanya Tuhan. Masing-masing orang ada yang dipercayakan untuk mengelola banyak, ada yang dipercayakan untuk mengelola dikit, tapi itu bukan harta kita. Mungkin saudara berkata, tapi pastor, ini rumah, apartemen, tanah semua pakai atas nama saya, mobil pakai atas nama saya, ini bukan atas nama Yesus. Oh iyalah, kita gak bisa bikin akte atas nama Yesus. Tapi sadarilah, kita bendahara yang dipercaya. Yang satu saat kita akan bertemu dengan bos besar kita dan akan dimintai pertanggungan jawab. Saudara boleh memiliki segala sesuatu, tapi kesadaran ini tidak boleh hilang bahwa sesungguhnya semua itu milik Tuhan. Dan semuanya harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan semata. Itu bukan milik abadi kita, saudara. Buktinya apa? Kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Kita dilahirkan telanjang, kita mati pun telanjang. Saudara lahir gak pakai gigi emas palsu kan? Nanti pulang gigi emas palsunya juga harus ditanggalkan. Sebab semuanya hanya numpang lewat, saudara. Saudara gak bisa genggam. Saudara mau punya mobil 10 pun, mobil 20 pun, rumah 30, saudara gak bisa genggam satu pun, sebab itu bukan milikmu. Milik kita sendiri nanti adanya di kerajaan Bapa, baru diserahkan kepada kita. Saya akhiri dengan itu, dengan ayat 14-15, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Tuhan adalah Tuhan yang menilik batin setiap kita. Gak salah saudara dipercayakan banyak. Gak salah saudara memiliki banyak hal, banyak fasilitas. Tapi saya mau ingatkan begini. Yang pertama, bersahabatlah dengan Tuhan. Fasilitas itu hanya alat. Hal yang kedua, jangan menggantungkan hidupmu di sana. Bersahabat dengan Tuhan. Gantungkan pengharapan kita sama Tuhan. Yang ketiga, semua yang kita miliki saat ini itu bukan milik kita selamanya. Itu hanya harta titipan Tuhan yang Tuhan mau saudara kelola. Dan satu hari kelak kita pasti dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, punya hati batin yang benar. Bisa dipercayalah dalam hal keuangan. Baru saudara dipercayakan Tuhan kepada hal-hal besar lainnya. Ya. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah.
target hidup kita bukan mendapat aplaus dari manusia, tapi saya berdoa setiap kita boleh mendapat aplausnya dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hamba-Mu berhenti berbicara, materaikan kebenaran-Mu dalam nurani anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di acara live study selanjutnya, ibadah raya Life House Community di Wang Plaza lantai 2. Seberangnya Sunrise Jalan Panjang. Sampai jumpa di sana saudaraku. Saya undang saudara untuk beribadah bila saudara belum memiliki gereja lokal manapun. Sampai jumpa minggu depan di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.